Timer interrupt adalah salah satu dari ISR atau Interrupt Service Routine yang merupakan interupsi yang dilakukan berdasarkan pewaktu atau timer. Bagian program yang dieksekusi sebagai interupsi akan dianggap lebih penting daripada program yang sedang berjalan. Oleh sebab itu, bagian program yang sedang berjalan akan dijeda sementara, sehingga alur program dialihkan ke bagian program yang diinterupsikan. Setelah program interupsi selesai, maka bagian program yang tadinya dijeda akan dilanjutkan lagi. Fungsi interupsi adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin. Tujuan interupsi secara umum adalah untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul input-output. Salah satu contoh interupsi adalah timer, yaitu interupsi yang dibangkitkan pewaktuan. Kita buka software Arduino IDE. Kemudian kita klik File, lalu kita klik Open Recent, lalu kita klik Timer Interrupt. Ini adalah program Timer Interrupt sederhana. Selanjutnya, kita akan membahas program Timer Interrupt sederhana. Pertama, kita memilih waktu interrupt. Interrupt akan dilakukan dalam durasi berapa lama. Pada contoh di program, interrupt akan dilakukan setiap 1 detik. Setelah menentukan waktu interrupt, selanjutnya hitung alamat register yang akan dimasukkan untuk konfigurasi waktu yang telah kita pilih tadi. Kemudian, setiap variabel yang akan dimodifikasi dalam fungsi ISR harus didefinisikan sebagai variabel volatile. Di sini, variabel yang akan dimodifikasi adalah counter. Selanjutnya, kita lanjutkan ke fungsi setup. Pada fungsi setup, baris pertama adalah serial.begin dengan baud rate 19.200. Baris ini berfungsi untuk mengaktifkan komunikasi serial pada baud rate 19.200. Selanjutnya, baris ini berfungsi untuk menunggu hingga serial siap digunakan. Kemudian, beberapa baris pada blok ini berfungsi untuk setting interrupt. Pertama, CLI. Sebelum register dikonfigurasi, interrupt harus dimatikan terlebih dahulu dengan perintah CLI. Perintah CLI berfungsi untuk stop interrupt. Kemudian, baris ini berfungsi untuk mengeset TCC R1A register sama dengan 0. Baris ini berfungsi untuk mengeset TCC R1B register sama dengan 0. Kemudian baris ini berfungsi untuk inisialisasi counter sama dengan 0. Selanjutnya, mendeklarasikan variabel alamat register untuk 10 kHz. Kemudian, baris ini berfungsi untuk mengaktifkan CTC mode. Selanjutnya, baris ini berfungsi untuk mengeset CS12 dan CS10 bits sama dengan 1024 prescaler. Selanjutnya, baris ini berfungsi untuk mengaktifkan timer compare interrupt. Selanjutnya, say. Setelah mengkonfigurasi register,
interrupt harus diaktifkan dengan perintah say. Kemudian, kita lanjutkan ke fungsi loop. Pada fungsi loop, delay 100.000 milisecond atau 100 detik. Baris ini berfungsi untuk memberi waktu tunda atau waktu jeda selama 100.000 milisecond atau 100 detik. Perhatikan pada program ini, pada fungsi loop tidak ada perintah untuk mengirim data serial monitor. Perintah untuk mengirim data dipicu dalam fungsi yang menangani timer interrupt, yaitu fungsi ISR. Pada fungsi ini, pertama, interrupt harus dimatikan terlebih dahulu dengan perintah cli. Selanjutnya, serial.print counter untuk mengirim data serial monitor. Kemudian, serial.printLine counter untuk mengirim data serial monitor. Counter plus plus atau counter akan terus-menerus bertambah. Selanjutnya, say. Baris ini berfungsi untuk mengaktifkan interrupt. Ini adalah program timer interrupt sederhana. Selanjutnya, kita compile kode program ini untuk melihat apakah terdapat error atau tidak pada program yang telah kita buat. Kita klik verify. Jika tidak terdapat error, artinya kode program yang telah kita buat sudah benar. Selanjutnya, kita hubungkan kabel USB pada Arduino ke sambungan laptop. Sebelum mengupload program ke modul Arduino Uno, kita cek kembali port USB dan serial Arduino yang digunakan dengan cara klik Tools. Untuk board yang kita gunakan adalah Arduino Uno. Lalu untuk port yang kita gunakan adalah COM3. Selanjutnya, kita upload program ke modul Arduino Uno dengan mengklik icon upload. Untuk dapat melihat hasil eksekusi program dengan timer interrupt, kita buka serial monitor. Untuk baud rate-nya adalah 19.200. Ini adalah hasil eksekusi program dengan timer interrupt. Perhatikan serial monitor untuk melihat hasil keluaran atau output dari program timer interrupt. Terlihat bahwa counter atau perhitungan dari percobaan ini dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga. Penggunaan ini hampir sama seperti stopwatch. Jadi, pada percobaan ini, bagian program yang sedang berjalan akan dijeda sementara sehingga alur program dialihkan ke bagian program yang diinterupsikan. Jadi, kesimpulan pada percobaan timer interrupt ini adalah bagian program yang dieksekusi sebagai interupsi akan dianggap lebih penting daripada bagian program yang sedang berjalan. Oleh sebab itu, bagian program yang sedang berjalan akan dijeda sementara, sehingga alur program dialihkan ke bagian program yang diinterupsikan. Setelah program interupsi selesai, maka bagian program yang tadinya dijeda akan dilanjutkan lagi.
Pada percobaan ini, kita menggunakan speaker. Di sini, saya menggunakan buzzer. Buzzer memiliki dua pin, yaitu pin positif dan pin negatif. Ini adalah pin positif, sedangkan ini adalah pin negatif. Selanjutnya, di sini kita membutuhkan jumper. Lalu, kita membutuhkan protoboard sebagai media untuk membuat rangkaian. Selanjutnya, kita membutuhkan Arduino. Di sini saya menggunakan Arduino Uno R3, yang mana menggunakan IC Atmega 328P. Selanjutnya, kita akan membuat rangkaian dummy logger dengan timer interrupt. Selanjutnya, kita membahas program dummy logger dengan timer interrupt. Pertama, define buzzer on low. Baris ini berfungsi untuk mendefinisikan atau men-setting buzzer aktif dalam keadaan low. Selanjutnya, baris ini berfungsi untuk mendefinisikan buzzer off, kebalikan dari buzzer on. Selanjutnya, constant byte pin buzzer sama dengan 2. Pada baris program ini, kita menyimpan sebuah nilai byte konstan ke variabel dengan nama pin buzzer. Variabel pin buzzer tersebut kita hubungkan dengan pin digital 2 Arduino. Kemudian, kita mendeklarasikan variabel untuk cek waktu kirim. Variabel untuk cek waktu kirim kita namakan waktu_kirim. Pada program ini, kita menggunakan tipe data unsigned long. Selanjutnya, blok program ini berfungsi sebagai logika buzzer. Kemudian, blok program ini berfungsi sebagai pencatat waktu timer buzzer. Kemudian, blok program ini berfungsi sebagai pencatat waktu timer kirim data. Selanjutnya, baris program ini berfungsi untuk delay kirim data selama 3000 milisecond atau 3 detik. Selanjutnya, kita memilih waktu interrupt. Interrupt akan dilakukan dalam durasi waktu berapa lama. Pada contoh program ini, timer interrupt untuk 10 kHz. Setelah menentukan waktu interrupt, selanjutnya hitung alamat register yang akan dimasukkan untuk konfigurasi waktu yang telah kita pilih tadi. Kemudian kita lanjutkan ke fungsi setup. Pada fungsi setup, baris pertama adalah serial.begin dengan baud rate 19.200. Baris ini berfungsi untuk mengaktifkan komunikasi serial pada baud rate 19.200. Kemudian, baris kedua pada fungsi setup ini berfungsi untuk menunggu hingga serial siap digunakan. Selanjutnya, pin mode, pin buzzer, output. Baris ini berfungsi untuk mengeset pin buzzer sebagai output. Selanjutnya, digital write pin buzzer, buzzer off. Baris ini
berfungsi untuk mengeset keadaan awal dari pin buzzer adalah off. Kemudian, waktu kirim sama dengan milis. Baris ini berfungsi untuk mencatat waktu kirim pertama kali. Kemudian, pada beberapa baris blok ini berfungsi untuk setting interrupt. Pertama, CLI. Sebelum register dikonfigurasi, interrupt harus dimatikan terlebih dahulu dengan perintah CLI. Perintah CLI berfungsi untuk stop interrupt. Kemudian, TCC R1A sama dengan 0. Baris ini berfungsi untuk mengeset TCC R1A register sama dengan 0. Selanjutnya, TCC R1B sama dengan 0. Baris ini berfungsi untuk mengeset TCC R1B register sama dengan 0. Selanjutnya, TCNT 1 sama dengan 0. Baris ini berfungsi untuk inisialisasi counter sama dengan 0. Kemudian, OCR 1A sama dengan in register. Baris ini kita mendeklarasikan variabel alamat register untuk timer interrupt 10 kHz. Kemudian, baris ini berfungsi untuk mengaktifkan CTC mode. Selanjutnya, baris ini berfungsi untuk mengeset CS12 dan CS10 bits sama dengan 1024 prescaler. Kemudian, baris ini berfungsi untuk mengaktifkan timer compare interrupt. Selanjutnya, say. Baris ini berfungsi untuk mengaktifkan interrupt, karena setelah mengkonfigurasi register, interrupt harus diaktifkan dengan perintah say. Selanjutnya, kita lanjutkan ke fungsi loop. Pada fungsi loop, baris pertama adalah delay 30.000 milliseconds atau 30 detik. Baris program ini berfungsi untuk memberikan waktu tunda atau waktu jeda selama 30.000 milisecond atau 30 detik. Selanjutnya, kita lanjutkan ke fungsi ISR. Pada fungsi ISR, baris pertama adalah CLI. Baris ini berfungsi untuk stop interrupt. Selanjutnya, kirim data. Baris ini berfungsi untuk mengirim data. Kemudian, tilit-tilit. Baris ini berfungsi untuk bunyi tilit-tilit. Selanjutnya, say. Baris ini berfungsi untuk mengaktifkan interrupt. Kemudian kita lanjutkan ke fungsi tilit-tilit. Beberapa baris program ini merupakan fungsi untuk bunyi tilit-tilit. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai fungsi tilit-tilit ini. Pertama, pada baris ini, if buzzer state counter kurang dari size of buzzer state. Buzzer state counter ada 4 kondisi, yaitu 0, 1, 2, dan 3. 0 adalah bip pertama selama 100 milisecond. 1 adalah matinya bip pertama selama 100 milisecond. Selanjutnya, 2 adalah bip kedua selama 200 milisecond. Dan 3 adalah matinya bip kedua. Jika buzzer state counter lebih besar sama dengan 4, maka blok program ini tidak akan dieksekusi. Selanjutnya,
Kita lanjutkan baris program ini. Buzzer time sama dengan milis. Baris ini berfungsi untuk mencatat waktu saat ini. Selanjutnya, baris program ini berfungsi untuk mengecek apakah delay pada index state sudah terpenuhi. Kemudian, baris program ini berfungsi untuk mengaktifkan atau mematikan buzzer sesuai dengan logika pada index state. Selanjutnya, buzzer state counter plus. Baris program ini berfungsi untuk pindah state berikutnya. Kemudian, buzzer time last sama dengan buzzer time. Baris program ini berfungsi untuk mencatat waktu sebelumnya sebagai waktu eksekusi terakhir. Kemudian kita lanjutkan ke fungsi kirim data. Beberapa baris program ini merupakan fungsi untuk mengirim data. Pertama, kirim data underscore time sama dengan milis. Baris program ini berfungsi untuk mencatat waktu sekarang. Pada baris program ini, jika waktu kirim data terakhir dan waktu sekarang sudah 3 detik, maka eksekusi blok program berikut. Pertama, serial.print selisih waktu. Untuk menampilkan string atau teks selisih waktu spasi titik 2 spasi pada serial monitor. Selanjutnya, serial.println milis dikurang waktu kirim. Baris program ini berfungsi untuk mencetak selisih waktu kirim sebelumnya dengan pengiriman saat ini. Selanjutnya, waktu underscore kirim sama dengan milis. Baris program ini berfungsi untuk mencatat waktu kirim data. Kemudian, kirim data underscore time underscore last sama dengan kirim data underscore time. Baris ini berfungsi untuk mencatat waktu kirim data terakhir. Kemudian, buzzer state counter sama dengan 0. Setelah mengirim data, reset state buzzer menjadi 0. Ini adalah program dummy logger dengan timer interrupt. Selanjutnya, kita compile kode program ini untuk melihat apakah terdapat error atau tidak pada program yang telah kita buat. Kita klik verify. Jika tidak terdapat error, artinya kode program yang telah kita buat sudah benar. Selanjutnya, kita hubungkan kabel USB pada Arduino ke laptop. Sebelum mengupload program ke modul Arduino Uno, kita cek kembali port USB dan serial Arduino dengan cara klik Tools. Untuk board yang kita gunakan adalah Arduino Uno. Lalu untuk port yang kita gunakan adalah COM3. Selanjutnya, kita upload program ke modul Arduino Uno dengan cara mengklik icon upload.
Ini adalah hasil dari praktikum dummy logger dengan timer interrupt. Selanjutnya, kita buka serial monitor untuk melihat hasil keluaran atau output dari program yang telah kita buat. Kita klik serial monitor. Pada percobaan ini, komunikasi serial akan aktif atau berjalan pada baud rate 19.200. Pada serial monitor, diperoleh waktu Arduino untuk dapat menangkap sinyal, yaitu bunyi buzzer tilit-tilit. Bunyi buzzer tilit-tilit digunakan berdasarkan dari waktu eksekusi terakhir. Hanya saja terdapat 4 kondisi yang menggambarkan on dan off, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Bunyi atau tilit-tilit yang pertama adalah 0, yaitu beep pertama selama 200 milisecond. Selanjutnya, bunyi atau tilit-tilit yang kedua adalah 1, yaitu matinya beep pertama selama 200 milisecond. Bunyi atau tilit-tilit yang ketiga adalah 2, yaitu beep kedua selama 100 milisecond. Bunyi atau tilit-tilit yang keempat adalah 3, yaitu matinya beep kedua. Jika buzzer state counter lebih besar sama dengan 4, maka blok program ini tidak akan dieksekusi. Kesimpulan dari program dummy logger dengan timer interrupt ini adalah program ini sama sekali tidak menggunakan delay. Untuk menentukan timer 3 detik dan timer untuk mengaktifkan buzzer menggunakan permainan waktu. Misalnya, pada waktu pengiriman data dalam 3 detik atau 3000 milisecond. Setiap mengirimkan data, maka waktu pengiriman dicatat dalam kirim data timeless. Selanjutnya, waktu terus dicek apakah sejak pengiriman terakhir tadi sudah lewat 3 detik atau tidak. Jika sudah lewat 3 detik, kirim data. Jika belum lewat 3 detik, abaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.